Mas Anas sampai kapanpun tidak akan menyerang Demokrat. Ini jangan dibilang Om Begawan ngewangi Demokrat lagi loh. Ini kan prediksi ini, pendapat Om Begawan. Ya apalagi membongkar segala perilakunya Pak SBY yang telah katanya mengkriminalisasi dirinya. Wes ora mungkin. Ketemu lagi Om Begawan ini, tetap di ngomporin politik. Salam rahayu, salam sejahtera, tetap bahagia. Ini nampaknya saya memang harus menjelaskan episode yang kemarin tentang Mas Anas yang saya bahas kemarin, karena ada beberapa yang salah paham atas apa yang saya sampaikan di ngompol episode 146 kemarin. Oleh beberapa teman dikira saya ini membela Demokrat ya, karena menilai bebasnya Mas Anas yang tidak akan berdampak apa terhadap Demokrat. Ya, kemarin saya memang berusaha mengikuti sejak Mas Anas keluar dari lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, mampir ke rumah makan Ponyo untuk berbuka puasa dan bertemu dengan teman-temannya, diteruskan berangkat ke Blitar, sungkem serta meminta maaf pada ibunya, yaitu saya ikuti. Nah, dari serangkaian perjalanan tersebut, termasuk wawancara dengan Tribun dan Berita Satu, tidak ada satupun pernyataan atau pembicaraan yang ditujukan secara khusus baik kepada Demokrat, ya apalagi pada Pak SBY. Nah, publik mengira ini, termasuk saya ini, termasuk Begawan ini, akan ada upaya serius. Wah, entah bagaimana caranya Anas menggembosi SBY dan Demokrat. Ya karena menganggap dia telah dikriminalisasi secara subjektif, bisa kita sebut. Nah, keluarnya Mas Anas tidak mengancam apapun, itu bisa. Nah, siapapun hingga kapanpun ini. Kemarin juga ada yang berkomentar ini di ngompol episode 146 supaya bersabar, tunggu waktunya tiba gitu ya. Monggo, ini bagus ini karena banyak yang melihat dan mengomentari channel ngompol ini. Terima kasih. Nah, alasan bahwa Mas Anas tidak bisa merusui gitu, Demokrat atau Pak SBY. Ya, pertama, kartu truf yang disebut-sebut Mas Anas akan menyerang balik Pak SBY ini tidak ada sama sekali. Ya, kalau toh pun Mas Anas menyerang ya Pak SBY bisa mengembalikan, mengkanter, itu bisa. Nah, ini atas ada jasa apa ini paksa kemenangan SBY di Pilpres 2004 yang lalu itu. Nah, sesaat kemudian Mas Anas masuk ke Demokrat. Nah, padahal sebelumnya itu dia sebagai salah satu komisioner KPU untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia tahun 2004 waktu itu. Nah, itu bukan perkara sepele ini. Bagi Pak SBY kalau harus jatuh, dia sudah pernah menjadi presiden 2 periode. Nah, masa depan politik Mas Anas pasti jelaskan suram kalau Pak SBY mau melakukan itu kepada Mas Anas. Ini pertama yang menurut prediksinya, pendapatnya Om Begawan. Nah, yang kedua, dari 3 orang Demokrat yang terseret kasus Hambalang, yakni Mas Anas sendiri, Mbak Enji dan Pak Nazarudin. Nah, kok yang menemui hanya Mbak Anji? Kenapa ini? Itu pun waktu keluar dari tahanan, Mbak Anji mengakui dia salah loh itu. Dia telah salah loh itu. Jadi nggak pas gitu loh. Artinya makin tidak mungkin mau diajak bersama-sama untuk merusuh bekas partainya itu. Untuk merusuh itu kelihatannya tidak mungkin. Di samping Mbak Enji tidak ingin keselamatan anaknya terancam, ya, sedangkan Pak Nazarudin hingga detik ini sama sekali tidak muncul ke permukaan. Ya, mungkin topo broto itu loh bahasa Jawanya itu, terus ngurusi itu loh. Nah, ketiga, tuduhan kriminalisasi atas vonis Mas Anas juga ikut dikomentari mantan komisionaris KPK yang waktu itu memproses kasusnya itu. Nah, keduanya adalah Pak Abraham Samad
serta Pak Bambang Wijayanto itu PW itu. Pembelaannya apalagi yang mau disodorkan katanya itu loh. Pembelaannya apalagi yang mau disodorkan ini kata mereka ini. Nah, maksud saya gini. Dia itu kan mantan ketua umum Demokrat. Menjalani vonis 8 tahun. Tapi di dalam tahanan dia menjalani 9 tahun 3 bulan, serta hanya mendapatkan remisi cuti menjelang bebas atau CBM gitu kalau istilahnya itu. Pernah jadi ketua umum PBHMI. Ini orang top ini Mas Anas ini. Merasa tidak melakukan korupsi. Nah ini catatan ini. Merasa tidak melakukan korupsi. Nah, jika benar begitu, pasti ada kata-kata tajam yang dikirimkan ke mantan partainya. Berkali-kali ditanya wartawan tentang banyak hal, lebih banyak menjawab mau menyelesaikan urusan domestik dulu. Setelah Lebaran baru ngurus non domestik. Lah ini kan kata-kata yang tidak jelas nih bagi kalangan umum, termasuk pembegawan kan. Ini pertanyaan jawaban yang nggak jelas gitu loh. Nah, ketika di rumah makan Ponyo, terlihat juga Mbak Angelina Sondah itu menemui. Tapi sama sekali tidak bicara politik. Ya hanya kangen-kangenan lah sebagai sahabat lama yang pernah satu partai, sama-sama kena masalah gitu. Nah, di Blitar sesaat setelah sungkem dalam pidatonya di depan beberapa pendukungnya lebih banyak bicara tentang persahabatan. Ya sama sekali tidak menunjukkan atau berupaya kirim pesan pada parpol di mana dulu pernah bernaung, nggak ada itu. Nggak ada, ini menurut pantauan Begawan murah enak gitu. Nah, saat ada wartawan sekedar bertanya, ini apakah akan bergabung ke PKM Mas? Gitu. Partai Kebangkitan Nusantara. Ya Mas Anas menjawabnya akan dipikir nanti setelah Lebaran. Kalau sudah berbicara dengan beberapa sahabat dekat, nanti saya tak mikir masuk PKN atau tidak. Ini jawaban-jawaban tuh hambar. Tidak pasti dan tidak memberikan kepastian kepada masyarakat. Ya itu enggak apa-apa, itu hanya Mas Anas seorang bobo, Begawan yang memahami dan memaklumi. Mengapa saya perlu menyampaikan hal ini kepada panjenengan? Nah, tentu saya tidak mau dituduh membela Demokrat. Buat apa? Begawan membela Demokrat, enggak ada kontribusi penting kok buat negara ini. Sebagai oposisi orangnya apa-apaan itu. Kadernya juga banyak prestasinya, tapi di sektor korupsi waktu Pak SBY jadi presiden. Ini nggak nuduh loh, ini fakta loh, ini nggak nuduh ini. Jadi maaf ini saya menyampaikan faktanya aja. Tapi juga keluarnya Mas Anas tidak akan membuat Demokrat goyah. Ini saya tidak membela Demokrat. Ini kenyataannya memang keluarnya Mas Anas itu kelihatannya tidak akan membuat Demokrat goyah. Lawang koruptor keluar penjara kok disambut kayak pahlawan gitu. Disambut dengan meriah. Ya mau mengaku tidak bersalah pun ya bagi saya Mas Anas ya sudah habis secara politis menurut Begawan ini. Karena memang itu ya korupsi itu memang bagian dari yang sangat berbahaya bagi negara, merugikan dan menyesatkan masyarakat. Nah, bahkan oleh beberapa mantan petinggi KPK, apa yang disampaikan mantan narapidana ini Mas Anas Urbaningrum sebagai penghiburan saja, sebagai tontonan saja ya, enggak apa-apa. Ya politik itu kan sekarang ini kan bukan lagi menjadi tuntunan, lebih banyak menjadi tontonan ini menurut Begawan. Makanya Begawan ya ngomporin politik aja, di ngompol inilah. Pak Abraham Samad, mantan komisioner KPK, saat kasus Hambalang disidik mengatakan yang disampaikan Mas Anas itu hal wajar. Ya standar lah. Orang sudah menjalani hukuman, begitu keluar ya biasalah menyatakan tidak bersalah, itu selalu begitu. Membela diri ya enggak apa-apa, itu hak. Tapi benar atau tidak, perasaan itu bisa dilihat dari putusan pengadilan. Beragam pembelaan yang diajukan, fakta hukum yang tersaji jelas menunjukkan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Lah kenyataannya kan ya 9 tahun, 8 tahun, meskipun menjalani 9 tahun 3 bulan. Nah, jika memang tidak bersalah, maka salah satu putusan baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau kasasi hingga PK mestinya ada yang membebaskan. Lah dalam kasus Mas Anas semua menyatakan bersalah kok.
Oh, tidak bersalah. Semuanya memutuskan bersalah dan divonis hukuman gitu. Hanya hukumannya yang berbeda. Bahkan waktu mengajukan kasasi, hukuman Mas Anas yang tadinya hanya 8 tahun malah dilipat gantikan jadi 16 tahun loh itu. 2 kali lipat itu loh. Bayangkan, mantan komisioner lain Pak Bambang Wijayanto menyebut Mas Anas hanya cari panggung katanya. Golek panggung meneh. Lagi panggung wis rubuh, iki golek meneh. Ini menurut Begawan ini. Nah, sesaat sebelum masuk tahanan, bahkan sempat dilontarkan ketakutan diracuni di dalam tahanan. Ini perasaan-perasaan yang menghantui Mas Anas ini jejak rekam lah, ini kabar-kabar yang dulu. Namun kenyataannya menjalani hukuman hingga selesai selama 8 tahun dia sehat-sehat saja, waras, wiris, keluar dengan senyum-senyum bahkan disambut oleh banyak orang. Nah, ada narasi lain yang dicoba dibangun jika ada masukan mantan ketua umum Demokrat ini. Ya, karena skenario besar ini, kubu gede Pasek bercerita ada satu narasumber kunci yang telah menyampaikan permohonan maaf karena ikut terlibat dalam skenario besar menjebloskan Mas Anas ke dalam penjara. Ya, ini termasuk orang yang merancang melemparkan telur ke Anas saat di KPK. Ya, ini sikap mengakui ini. Nah, semua dari itu dalam 1 sampai 3 hari ini tidak kita lihat. Nah, tidak kita lihat. Nah, jika memang dikriminalisasi, ini tidak tampak Pak Nazarudin dan Neneng Sri Wahyuni tidak ikut menyambut Mas Anas ini. 2 orang ini. Oh, ini hanya kecurigaan Begawan aja ini. Yang panjenengan monggo untuk menyimpulkan, memprediksikan, oh, monggo. Nah, katanya di penjara itu minta maaf karena menjadi salah satu pihak yang ikut skenario. Dan Pak Nazarudin juga tidak bergabung juga ke Demokrat seperti Mas Andi Malarangeng. Mbak Enji juga dalam pengakuannya ke media bertemu hanya kangen-kangenan. Ya, sama sekali tidak menyinggung politik sama sekali. Nah, pada salah satu jurnalis, Mas Anas mengaku membuat banyak sekali catatan maupun coretan waktu di penjara. Wah, ya, mengisi waktu dia nulis, dia membuat sebuah mungkin puisi, coretan, pesan dan sebagainya. Apakah catatan itu akan diterbitkan menjadi sebuah buku? Ya, ini mau tahu jawabannya ini. Ya, nanti akan dilihat manfaat maupun mudaratnya. Jika banyak mudaratnya atau keburukannya, ya maka tidak akan diterbitkan. Ya pasti ya, penerbit akan mempelajari dulu. Ini dicetak, diterbitkan, kira-kira manfaatnya enak orang malah banyak keburukannya, ngapain diterbitkan gitu. Hal ini mengindikasikan sikap realistis, tidak akan kembali merusak masa depan keluarganya, masa depan politik dirinya, termasuk juga teman-temannya. Nah, ini pertimbangannya bagus. Jadi kesimpulannya sederhana kok. Mas Anas sampai kapanpun tidak akan menyerang Demokrat. Jangan dibilang Begawan ngewangi Demokrat lagi loh. Ini kan prediksi ini, pendapat Begawan. Ya apalagi membongkar segala perilakunya Pak SBY yang telah katanya mengkriminalisasi dirinya. Wes ora mungkin. Gitu ya. Kalau gitu ya nanti kita bahas lagi. Keseruan Demokrat, Mas Anas, Pak SBY dan sebagainya akan kita kupas lagi dalam ngomporin politik yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Begawan.